Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program pada Jumat sore kali ini, yaitu program Live Interaktif Ekonomi Islam. Dan program ini udah hampir satu tahun mah, insya Allah 1 tahun, diasuh oleh Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah juga Ustadz kita di sini sudah bergabung, dan bagi radio yang relay yang tergabung dalam anggota Art Visi bisa menghubungi kami di line telepon 021 212 32333. Kami ulang ya, 021 dulu Jakarta, 212 32333. Nah, seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung sapa Ustadznya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Ya, alhamdulillah. Ya, Ustadz, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Semoga antum di sana sehat. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Lamu nak basuh nih. Afan, Ustadz. Iya. Semoga antum sehat. Malah kami betul-betul rindu dengan jawaban-jawaban antum yang lugas. Nah, Masya Allah. Itu ya terkenal dengan Ustadz kami, lugas. Baiklah, Ustadz. Ini tidak menunggu lama. Ternyata langsung fans sudah langsung masuk teleponnya. Semoga ini jaringan bisa lancar. Sore ini coba kita tunggu dulu. Sudah ada telepon. Tadinya mau minta nasihat, Ustadz, tapi sudah ada. Oh, terputus. Barakallahu fiik. Taib lah. Sekarang, Ustadz, teleponnya terputus. Kami minta nasihat, Ustadz. Tidak berapa lama lagi kita menyambut Idul Adha, hari kurban. Nah, ini banyak sekali usul-usul dari hampir semua kompleks, hampir semua Ustadz. Tolong berikan kami pencerahan bagaimana yang syar'i patungan arisan sapi. Nah, itu tuh Ustadz. Monggo Ustadz, diberikan ilmunya untuk kita semua di sini. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya. Yang syar'i di dalam patungan atau syarikah amlak ini dinamakan dengan syarikah al-milik, bukan syarikah uqud. Bersyarikat 7 orang untuk membeli seekor sapi, di mana masing-masing menyetorkan uang sebanyak dibagi 7 harga sapi tadi, dan mereka mungkin mewakilkan kepada salah seorang untuk pergi membeli sapi. Iya. Kita berbicara bukan dalam tatanan berkurban di mana namanya DKM. Kita berbicara ada 7 orang, mereka alhamdulillah bersepakat untuk berkurban dengan sapi dengan satu dan pertimbangan daripada berkurban dengan kambing. Mereka bisa mengutus 1 atau 2 orang tergantung waktu dan kesibukan dan keahlian berdua atau 1 tadi untuk membeli sapi tadi. Yeah. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Kahf, "Ab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama." Utus salah seorang dari kalian ketika mereka bangun, mereka merasa lapar setelah tidur 300 tahun lebih. Mereka merasa lapar. Lalu mereka berkata, ya udah, utus saja salah seorang pergi ke kota, karena mereka merasa bahwa kondisi mereka tadi tidur, sekarang bangun. Ketika tidur mereka berada lari dari kezaliman atau kekhawatiran penduduk negeri tersebut yang berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka khawatir untuk akan diintimidasi. Maka mereka keluar dari kota raja dan mereka tertidur. Menurut mereka baru sehari 2 hari.
Lalu salah seorang daripada mereka pergi ke kota untuk membeli makanan. Ternyata uang peraknya adalah uang perak sudah lama. Kuno. Ya. Ini akad wakalah. Mereka mewakilkan kepada salah seorang membeli. Tentulah yang diwakili, kalau untuk membeli makanan, dia mengerti mana makanan yang dibutuhkan dan mengerti makanannya halal atau tidak untuk dimakan oleh teman-temannya yang mewakilkan kepada untuk membeli. Kembali kepada akad, mereka bertujuh mewakilkan kepada seorang untuk beli sapi kurban. Lalu salah seorang yang pergi membeli dan dibawa ke tempat mereka ingin berkurban tadi. Apakah berkurban yang umpamanya tetap di pasar hewan, di tempat pemotongannya, ini tentu bisa mereka lakukan ketika mereka membelinya di hari memotong setelah sholat Idul Adha dan hari ke-10, 11, 12, dan 13. Iya. Ya. 10, 11, Baik. 13. 7-nya datang ke sana atau 2 saja yang datang mewakilkan dan minta tolong disembelihkan kepada tukang jagal yang ada di pasar hewan tadi. Mereka lihat ini kurban nih ya, kalian hati-hati nyembelihnya pakai Bismillah Allahu Akbar. Siap, kata mereka. Ya. Berapa biaya penyembelihan sekian, umpamanya 50.000. Biaya pencacahan sampai selesai berapa? Umpamanya 500.000. Itu dibagi dagingnya semuanya dibagi menjadi berapa bagian? 200 bagian, 300 bagian, berbeda besarannya berarti. Disepakati. Setelah disepakati tadi, maka biaya diambil, diberikan kepada yang menyembelih dan pencacah, kemudian mereka terima daging yang sudah dicacah. Kemudian dia bawa pulang ke rumah, dia bagi 7, ya, minta dari awal bagikan 7 bagian ya, bagi 7, masing-masing yang ingin membagikan kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada fakir miskin di sekitarnya, ya silahkan. Dan sebagian daging yang dia juga ambil untuk dia makan, maka silahkan. Ini seperti ini tidak ada masalah. Cuman yang terjadi kan bukan seperti itu di dalam konteks tatanan kurban di daerah-daerah kita di Indonesia kebanyakan, di mana menggunakan DKM. Ya. Jamaah mewakilkan ke pihak DKM. Iya. Ya, untuk dia yang membelikan sapi. Akad wakalah tentu boleh. Boleh. Ya. Boleh akad wakalah, akad yang boleh. Tadi kan Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan Rasulullah pun melakukan akad wakalah, akad pembelian. Pembelian hewan kurban. Ya, Ustaz. Ya, seperti Ya. yang Rasulullah wakilkan kepada Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariqi. Masya Allah. Boleh. Alhamdulillah. Tapi Yang paling kemudian itu baru akad membeli. Akad menyembelih bagaimana? Nah, Apakah ya. DKM membeli, kemudian yang bertujuh tadi mereka menyembelih sendiri, atau mereka mewakilkan lagi kepada pihak DKM juga? Ya. Lalu. Dan yang banyak terjadi umumnya di tengah masyarakat yang terjadi, diwakilkan juga kepada DKM penyembelihannya. Dagingnya apakah diserahkan kepada yang berkurban atau diwakilkan juga kepada DKM untuk menyalurkannya? Yang terjadi adalah diwakilkan juga kepada DKM. Iya. Ya. Dan ini dibuat satu bundel akad, paket akad. Ketika datang ke DKM, dia hanya menyerahkan uang, kemudian nanti dia ditandain ini hewan si fulan, disebutkan namanya si fulan. Ya, kemudian dia dapat mungkin 2 kilo, atau 3 kilo, atau 5 kilo dari bagian 1/7 dari sapinya itu, sisanya dia tidak tahu menau. Iya. Ya.
sahkah akad wakalahnya? Akad wakalahnya sah. Cuma yang menjadi permasalahan adalah apakah akad wakalahnya gratis atau berbayar? Nah, Ya. Kemudian bila ada keuntungan dalam pembelian hewan, ini untuk siapa keuntungannya? Apakah dikembalikan kepada para yang berkorban? Atau sebaliknya ada kekurangan. Kalau ada kekurangan biasanya minta tambah. iya. Kemudian mewakilkan untuk mencacah, menyembelih dan mencacahnya, itu apakah berbayar tukang sembelihnya atau tidak? Kalau tukang Rata-rata cacah berbayar, biasa, Ustaz. Sekalian penitipan, jasa penitipan sama uang rumput, biaya makan rumput menjelang pemotongan. 100.000 kalau nggak salah, apa 200.000 gitu sapi, Ustaz. ya wallah ta'ala alam. Iya. Hal ini yang sering menjadi masalah itu adalah di mana di sini ada untung dan rugi dalam mengelola tadi. Dan terkadang keuntungan itu tidak transparan disampaikan kepada para yang berkorban. Iya. Ya. Sehingga dia akad wakalahnya tidak sesuai dengan yang syar'inya. Ya. Iya. Yang lebih baik wallahu ta'ala alam agar pihak DKM tidak ikut berbisnis dalam hal ini dan tidak diribetkan dengan hal ini, ya, sebaiknya sebagaimana yang saya sering usulkan kepada beberapa masjid yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, di mana pihak masjid tidak mengambil fee dari masyarakat. Pihak masjid menyediakan tempat, kemudian sewa mungkin dari masyarakat atau pinjam dari masyarakat atau memang lahan parkiran masjid. Kemudian dia memanggil para supplier hewan kurban. Iya. Mungkin 1 atau 2 supplier sehingga para jamaah bebas memilih harga, karena kalau 1 aja dia akan menetapkan harga sendiri. Tapi kalau ada 2 tentu ada perbandingan harga sehingga masyarakat bisa memilih sesuai dengan kemampuan dananya dan yang dia setujui. Dan hewannya jelas dia beli langsung. Mana dia datang ke supplier hewan tadi membawa hewannya di tempat yang ditentukan pihak DKM tadi. Iya. Lalu masyarakat di plus atau minus, ya, plus nggak mungkin, minus 10 biasanya kata Rasulullah, iza dakhala al-ashr wa arada ahadukum ayyudahi, bila masuk 10 Zulhijjah, awal Zulhijjah, dan kalian ingin berkorban, maka sunnah berkorban berniat itu ketika awal Zulhijjah. Jadi dari awal Zulhijjah, ya, itu diundang supplier untuk membawa hewannya ke dekat areal dekat masjid. Bagi jemaah ingin beli, dia mengatakan dia berakad di tanggal 1 atau 2, atau mungkin ada rezekinya di tanggal 10 atau di tanggal 11, 12, ya, atau di 13. Mungkin dari itu dia membeli. Dia beli dengan pihak supplier, dia tidak ada hubungan dengan DKM masjid. Sehingga DKM masjid bersih dari hal-hal seperti ini. Karena sering hal ini menyebabkan para jamaah terkadang menuduh para DKM. Kadang ada penggelapan dan segala macam. Dan dampaknya tentu tidak baik. DKM terkadang dia sudah banyak berbuat untuk jamaah, tidak ada gaji, ya, tapi dapat fitnah dari masyarakat atau dapat gunjingan masyarakat. Ya. Betul. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini dia tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada masalah. Bebas. Karena masyarakat langsung bertransaksi dengan supplier tadi. Ya. Ketika masyarakat sudah beli, kalau sebelumnya tentu dia nitip kepada tukang Jagal. pemasok tadi. Dengan demikian tukang jagal tadi memisahkan mana hewan ditentuinnya ini sudah terlaku di tanggal 10 disembelih. Ya. Tukang supplier hewan tadi.
Setelah pada hari tanggal 10 Zulhijjah, ya, dia mewakilkan lagi ke pihak DKM untuk penyembelihan dan boleh berbayar. Ya. Dan di penyembelihan dan pencacahan apakah sekian ribu per ekor, ya, dan ini para DKM boleh mendapatkan fee dari pekerjaan ini, bukan dari daging diambil. Kebanyakan DKM mereka tidak mengambil fee dari hal ini, tapi daging mereka berlebih. Ini dikhawatirkan mereka mengambil upah pekerjaannya dari daging kurban yang ini dilarang oleh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW jangan kau berikan kepada tukang sembelih sesuatu pun sebagai upahnya. Ya, tapi diupah dengan uang di luar daging. Tapi diberikan sebagai seperti yang lain juga dapat, mereka juga dapat, tidak ada masalah. Tapi bukan sebagai upah, dan itu kelihatan dari berapa persentasenya. Kalau DKM dapat sebesar persentase yang lain, ya itu berarti tidak ada upah. Itu nggak ada masalah. Tapi juga seringnya tidak terjadi seperti itu karena para DKM sudah mengeluarkan jasa dan tenaga. Lebih baik seperti tadi, mereka minta upah per hewan berapa, mulai dari penyembelihan sampai pencacahan. Kemudian dagingnya mereka pisahkan per hewannya tadi. Terserah kepada jamaah. Apakah dia yang menyalurkan sendiri atau dia serahkan lagi kepada masjid, kan jelas. Atau dia katakan saya mau ambil 55 sekian kantong, saya mau bagi-bagikan ke tempat pesantren saya umpamanya, atau ke tempat orang-orang tertentu, teman-teman saya dekat dari rumah saya, ya, atau dan seterusnya lah, atau orang-orang tertentu yang agak jauh dari sini tetapi mereka hampir setahun itu jarang makan daging. Ya, kalau makan hati sering mereka, makan daging jarang. Iya, Ustaz. Bisa aja katanya. Maka diserahkan dan tidak ada hak DKM untuk menghalangi. Karena DKM sudah dapat fee tadi. Betul. Biasanya kalau pihak yang berkorban minta lebih, pihak DKM tidak mau. Itu kenapa? Karena mereka menganggap itu sudah menjadi hak mereka untuk menyalurkannya, tidak. Iya. Sehingga akadnya sangat transparan dan bagi kedua belah pihak, halal bagi kedua belah pihak, baik bagi yang berkorban maupun bagi yang mengelola. Ya, sehingga tidak ada fitnah dalam panitiaan tadi. Dan masjid dapat dari mana? Nah, masjid dapat dari fee supplier. Sebentar. Kan masjid menyediakan tempat dan mendatangkan pelanggan. Oh iya, maksudnya jamaah itu kan boleh gitu, Ustaz? Ya boleh lah. Iya. Jadi bukan untuk pribadinya ini. Oh gitu, ya. Marketing dia mengatakan, Pak, karena ini untuk masjid dan masjid butuh biaya operasional dan segala macam, maka setiap transaksi Anda, ya, selain biaya sewanya real, umpamanya kalau sewa tempatnya itu memakai tanah masyarakat, kalau tanah masjid sekalian masukkan dari fee marketing. Fee marketingnya umpamanya 5% atau 7% atau 6%. Saya kira supplier senang karena mereka selain membantu, selain mendapatkan rezeki juga membantu biaya personal kebutuhan masjid. Wallah. Masya Allah. Satu lagi, Ustaz, kulitnya gimana ya? Kulit sapi. Ya, milik pemiliknya lah. Ya berkurban. Dibagi afwan ya, Ustaz. Kalau zaman sekarang orang rata-rata nggak butuh kulit, ya gimana? Dijual? Gimana? Disedekahkan? Bagi pemilik kurbannya, ya, kulit bisa dibikin keripik.
Iya. Bener. Bener juga. Kalau dia jual ya tidak boleh dia jual Iya. bagian karena semua dagingnya sudah diserahkannya untuk Allah. Iya. Diberikannya kepada satu orang ya daripada kulit di kelola diolah sendiri ya, atau dia bikin kerupuk kulit seperti tadi. Umpamanya kalau sapi tinggal diantar kepada tempat yang bikin kerupuk kulit, tolong Pang, tolong olah jadi keripik kulit, berapa kami Masya kena Allah. biaya. Iya. Olah jadi keripik kulit yang mentah ya, nanti tinggal kami goreng masing-masing. Masya Umpamanya Allah. seperti tadi kan ada biaya apa tadi namanya, biaya penyembelihan, pencacahan ya. Sekarang biaya pengolahan kulitnya dimintain jadi untuk dibikin keripik kulit yang sudah kering siap digoreng. Kemudian Masya Allah. yang Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, antum, Masya Allah, ide kerupuk kulit itu brilian sekali, Ustaz. Mau tak kabari ya, Ustaz, ke teman-teman. Barakallahu fiikum, Ustaz. Ini semoga banyak pemirsa, pendengar radio yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Erwani mengenai seputar patungan sapi untuk Idul Kurban nanti, dan sampai perintilan biaya penyembelihannya, biaya ditahan di tempat jagal, kemudian untuk di DKM pada view sales, view marketingnya, kemudian sampai ke kulit jadi kerupuk kulit. Masya Allah. Dan ini ada telepon masuk. Boleh saya angkat ya, Ustaz? Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Umu Abdullah. Iya, Ustaz mau ke saya uang. Iya, agak lebih jelas Bu ya teleponnya. Silakan Ibu, Bangka Belitung ya. Ya. Ini Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Allah. Iya, ini Ustaz kan saya kerja di sebuah media freelance. Lanjut. Media apa Bu? Maaf. Saya kerja di media kayak media koran gitu. Nah, saya freelance di sana. Media. Silakan. Lanjut. Ya Bu. Iya, gini Pak, saya klien saya itu kan PNS ya Pak ya. Klien saya itu kan PNS. Ya, lanjut Ibu. Kami dengar. Maaf Ibu Umu Abdullah, teleponnya Afan, televisinya dikecilkan? Iya. Atau YouTube-nya dikecilkan? Iya. Iya. Berbicara dengan Ustadz Erwandi melalui telepon saja. Oh iya. Ini Ustaz, saya kan PNS, klien saya itu kan PNS, masang iklan sama saya. Nah, nanti setelah mereka pasang iklan itu kan mereka dapat komisi dari perusahaan. Nah, nanti setelah mereka dapat komisi itu saya saya yang memberikannya ke PNS. Nah, itu gimana ya Ustaz? Komisi yang di saya itu apakah saya kasihkan ke PNS tersebut atau gimana ya Ustaz? Gak paham saya Bu. Hah? Kenapa Pak? Diulang lagi Bu, diulang lagi. Alur pertanyaan seperti apa? Ada seorang oknum PNS, begitu? Gini, saya kan kerja di media, mencari iklan. Terus? Nah, klien saya itu kan kebanyakan PNS Pak, yang pasang iklan. Nah, setelah mereka... Dia pasang iklan atas nama pribadinya atau atas nama instansi? Atas nama instansi itu, Ustaz. Oh, berarti dia ditunjuk oleh instansinya untuk melakukan mencari media iklan. Ya, nah, jadi dari perusahaan itu kan biasanya setelah mereka masang iklan itu kan dapat komisi.
Mereka yang datang PNS tadi, oknum tadi dapat komisi dari perusahaan Anda. Ya, nah karena pemasangannya kan melalui saya, Ustaz kan, jadi nanti komisinya itu saya yang memberikan ke PNS tersebut. Itu nitip Ini saya. ya ini tidak boleh, Ibu. Komisinya, oh tidak boleh. Jadi ini gimana ya Ustaz, uangnya kan udah sama saya. Mau saya kembalikan ke perusahaan tidak bisa karena kan itu melalui program ya Ustaz ya. Jadi sudah ditutup juga. Jadi ini uangnya sama saya ini gimana? Apakah saya kasihkan ke PNS itu kan nggak boleh. Jadi apakah saya kasih ke parkir miskin aja atau gimana ya Ustaz ya? Perusahaan nggak mau terima uangnya. Bukan oknum perusahaan Anda ya, perusahaan. Nggak usah nggak mau terima, owner nggak mau uang. Itu apa karena kan sudah program itu Ustaz kan sudah karena kan sebelum komisi itu keluar kan komisi itu kan di ada program pengajuan dulu ke perusahaan. Iya Ibu, sebentar. Kalau saya yang punya perusahaan ini pasti saya mau. Ya tentu karyawan-karyawan yang seperti ini perlu dapat reward. Dia berarti karyawan yang bersih, tidak mau melakukan riswah. Ya, ini perlu diberikan reward. Tapi kalau umpamanya saya tidak tahu, Ibu hanya berurusan dengan bawahan saya dan bawahan saya menutup-nutup dan Ibu tidak bisa sampai kepada owner pemilik umpamanya saya, ya apa boleh buat? Berarti terhalangi Ibu untuk menyampaikan kepada yang pemilik uangnya, berikan kepada fakir miskin, sedekahkan atas nama si owner tadi. Oh, kan kalau atas nama perusahaan itu ya Ustaz ya, karena kan kalau owner kan banyak masalahnya kan, jadi atas nama perusahaannya aja ya Ustaz ya, kalau mau disedekahkan. Ya owner perusahaan. Owner perusahaan ya, karena saya kan nggak tahu owner, jadi saja owner perusahaan. Anda tidak tahu, Allah tahu siapa mereka. Ownernya saya nggak tahu Ustaz, karena kan kita ini. Anda memang tidak tahu, Allah tahu nggak siapa mereka? Kenapa Ustaz? Allah pasti tahu siapa ownernya, ya atau tidak? Kalau ownernya saya kurang tahu Ustaz, perusahaan itu. Perusahaan kan perusahaan besar kan, jadi saya tahunya PT aja, paling kalau direkturnya ya. Ya udah, Anda berikannya ke fakir miskin, niatkan atas nama pemilik perusahaan. Anda tahu, tidak tahu, tidak ada masalah. Oh gitu ya Ustaz ya. Cukup Ibu? Bagaimana? Iya, ini Ustaz, saya mau tanya lagi boleh? Boleh. Ya ini Ustaz kan waktu itu saya itu kan ada pemasangan seperti iklan juga. Nah, jadi ini seperti kayak pilkada gitu. Nah, waktu itu dari pilkada. Iklan pilkada. Iklan pilkada, terus? Iya. Nah, misalnya dari kantor itu kan misalnya 1 juta harganya. Nah, itu saya ngedilnya ke yang kandidat itu misalnya jadinya 1-2 kayak gitu lah. Nah, Anda digaji oleh perusahaan Anda atau tidak? Saya di perusahaan itu hanya kontrak, jadi dapat komisi dari. Dapat komisi. Berarti dari awal mereka sudah tahu Anda akan menaikkan harga. Boleh, tidak ada masalah. Tapi ini yang kan di perusahaan itu kan hanya ini pusat hanya harganya itu kan dinaikkan kan misalnya. Nah yang selisihnya itu gimana ya Ustaz? Halal untuk Anda, selisih 200.000-nya tadi. Halal buat saya gitu ya. Tapi saya dengan saya itu kontrak. Kontrak itu Anda dapat gaji atau tidak dari perusahaan? Saya tidak dapat gaji, tapi saya dapat kalau setiap saya dapat iklan itu saya dapat komisi. Iya, komisinya selain komisi yang 200 ada lagi namanya dari itu Ustaz, dari deal yang di kantor. Dari deal yang di kantor. Tapi ini yang menyuruh Anda pihak kantor atau tidak?
Bu, dari kami 1 juta, terserah Ibu tambahkan berapa. Atau itu hanya kebijakan pribadi Anda? Iya, hanya kebijakan kan kita boleh, tapi biasanya gini. Kalau boleh berarti ya boleh, kan tadi saya katakan. Berarti bukan kebijakan Anda. Memang perusahaan Anda mengatakan gaji Anda selain ada gaji dari perusahaan, juga Anda boleh mendapatkan pertambahan dari fee marketingnya. Ya, dari kami umpamanya 1 juta, kalau seperti ini terserah Anda, biasanya sih 1,2. Duanya nanti tambahan fee untuk Anda. Kalau perusahaan Anda membolehkan, boleh, alhamdulillah. Oh, begitu. Kalau ini kebijakan saya sendiri gimana ya Ustadz ya? Kalau Ya, di perusahaan tidak boleh misalnya dapat lebih dari klien. Ya, tentu Anda namanya berkhianat. Kalau orang bekerja pada Anda seperti itu, Anda kira-kira Anda apakan? Saya suruh kembalikan lagi. Ya udah, seperti itu. Jadi saya kembalikan Dipecat dan kandidat itu dikembalikan. Ustadz ya? Iyalah. Oh gitu. Ini Ustadz gimana ya Ustadz, yang itu kandidat itu kan sudah meninggal. Sudah meninggal kandidat itu. Jadi Anda berikan ke perusahaan, tidak ada hubungan dengan kandidat itu. Anda tinggal memberikan kepada perusahaan. Sampaikan bahwa saya melakukan ini. Terserah kalian apa konsekuensinya. Saya dipecat, saya siap. Ya, saya ingin bertobat, tidak nyaman saya dengan hal seperti ini. Faham Ibu? Ya, Ibu? Iya, ya. Bisa paham ya? Kembalikan kepada perusahaan Ibu. Oh, kalau saya kasihkan ke fakir miskin nggak boleh ya Ustadz ya? Ini kan hak perusahaan, bukan hak fakir miskin. Kecuali Anda tidak bisa menyampaikannya. Oh, iya. Ya. Yes. Cukup ya, Bu? Iya. Ya, kembalikan ke perusahaan ya, Bu. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya, Bu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah jazakumullah khairan atas jawabannya kepada Ibu Abdullah tadi di Bangka Belitung, Masya Allah. Ini ada telepon masuk, kita nantikan sesaat. Semoga sinyalnya lancar. Bismillah. Ya, bagaimana teman-teman? Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jelas. Dari Bapak siapa di mana? Bapak Indra di Padang, Ustaz. Bapak Indra di Padang. Ya. Silakan Pak Indra. Assalamualaikum Pak Ustaz Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan tentang benar atau salahnya cara dagang saya Pak Ustaz. Silahkan. Ada pembeli membeli air kemasan 100 dus. Terus barang saya cukup stoknya. Tapi barang nanti diantar seminggu lagi. Pas sudah 1 minggu, saya pesan barang ke agen 200 dus. Yang 100 dibongkar, diturunkan di toko saya, dan 100 langsung dikirim ke tempat pembeli. Seperti itu sah Ustaz? Yang Anda beli ke agen yang 100 lagi yang turun di pembeli tadi, sudah Anda terima atau belum? Yang 100 kan beli 200, diturun 100 di toko. Bentar. Anda beli 200 ini, Anda datang ke agen, transaksi di sana, naikin ke mobil, atau Anda hanya duduk saja pakai via telepon di rumah, di toko Anda? Ya, toko. Hanya duduk aja di toko Anda? Ya. Berarti yang 100 tadi yang Anda beli belum Anda terima? Belum. Ini tidak boleh. Yang 100 sudah turun di toko, yang terus lagi dikirim ke pembeli, Ustaz. Iya, diturunkan di pembeli dulu atau dibawa 200-nya ke toko Anda dulu? Ke toko 200. Terus? Ya, terus toko 200, bongkar 100. Kan udah dibayar uangnya. Terus yang 100 yang belum dibongkar ini, yang sisa ini dibongkar tempat pembeli gitu. Tidak apa-apa. Kalau sudah ke toko Anda dulu, tidak apa-apa. Oh ya, itu Ustaz.
Ya. Bagaimana Bapak Indra? Cukup? Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Baiklah, coba kita nantikan apakah telepon masuk sudah ada? Belum. Baiklah, kita coba tanyakan Ustaz dari website. Ini pertanyaan dari website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Irwandi, mohon nasihatnya Ustaz. Ustaz, ibu saya seorang PNS dan memiliki hutang di bank sekitar 200 juta. Dalam kurung, hutang ini akan diputihkan atau dianggap lunas jika ibu saya meninggal, karena hutang tersebut diasuransikan Ustadz, kurung tutup. Jika orang tua memiliki uang, tapi uangnya malah digunakan untuk pergi umroh atau haji, bukan untuk melunasi hutang di bank tersebut. Apakah tindakan seperti ini diperbolehkan ya Ustadz? Jazakallah khairan. Berarti orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup Ustadz. Kalau masih hidup, hutang di bank ada pertambahan atau tidak? Tidak dijelaskan di sini Ustadz? Kalau namanya pinjam uang itu ada pertambahan. Biasanya kalau banknya bank biasa ya. Kalau bank konvensional ada pertambahan, kalau bank syariah tidak ada produknya itu. Ya. Kalau ada produknya seperti itu sama juga ribanya. Iya, ada asuransi pula. Ya. Maka sekarang bukan umrohnya yang akan dia pikirkan. Dia berbuat dosa besar, sekarang ada hutang riba 200 juta rupiah. Iya. Semenjak dia berakad sampai sebelum dia menyelesaikan itu, Allah mengatakan فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Bila kalian tidak meninggalkan riba, berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah. Ya. Berarti kondisinya sekarang sedang perang melawan Allah. Dan kemudian ingin berangkat ke rumah Allah. Berarti orang yang mau perang ingin datang langsung ke rumah Allah. Berarti mau perang di daerah yang ingin dia tujunya, tentu ini sebuah cara berpikir beragama yang tidak baik. Iya. Ya. Selesaikan dulu hutang ribanya, baru pergi umroh. Iya. Dengan harta yang. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Ibu Gina di Sumatera Barat tadi yang bertanya, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Irwandi. Berikutnya ini ada telepon masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mbak Allah di Lampung ya. Iya. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau tanya ya. Saya dulu menikah, terus dua-duanya bekerja ya Ustaz ya. Saya bekerja, suami saya bekerja gitu ya. Terus semua kebutuhan juga ditanggung bersama gitu Ustaz ya. Lanjut. Terus Silakan Ibu. saya punya anak perempuan semua ya Ustaz ya. Sekarang udah selesai semua kuliahnya, udah bekerja semua, udah menikah semua gitu. Terus Bu. Terus sekarang suami saya meninggal. Ya, terus? Karena saya dulu waktu masih itu bekerja ya, sama-sama gitu. Terus sekarang selesai semuanya itu, dari pengobatan, dari biaya semuanya, masih ada sekitar 300 juta gitu. Lanjut Bu, lanjut. Kalau saya ngambil sepertiga, kira-kira boleh nggak? Karena semua dulu waktu kita hidup bersama itu semua tanggung bersama, dari uang bersama gitu. Gimana ya Ustaz ya? Berarti setengah uang Anda. Bagaimana Ibu? Udah? Ya. Iya kan suami Ibu masih tersambung? Ya kan. Sekarang kan suami saya udah meninggal kan. Ya. Dari udah semua urusan selesai itu udah beres, semuanya udah selesai, diperhitungkan ada uang 300 juta sekitarnya gitu. Waris berarti.
gaji Anda dengan gaji suami Anda berapa? Kayaknya punya saya cuma 40%, punya suami saya kayaknya 60% gitu. Ya, tapi kan yang wajib menafkahi harusnya suami. Iya ya Ustaz ya. Harusnya gaji Anda tidak dipakai untuk menafkahi keluarga. Oh, kalau Jika nggak dipakai berarti dipakai, ibaratnya. Maaf saya ngomong. makanya sekarang dari 300 juta itu Anda boleh ambil 150 juta, yang 150 juta lagi dibagikan waris. Oh gitu. Saya akhir perempuan 2, udah nikah semua, udah kerja semua. Terus si mayitnya itu punya ibu Ustadz. Sebentar. Berarti ahli warisnya ada ibu, Punya adik, kemudian istri. juga, si mayit itu punya adik, punya kakak. Sebentar dulu. Ibu, istri, anak perempuan 3. 2. Anak perempuan, anak laki-laki tidak ada. Nggak ada. Anak saya dua-duanya perempuan, anak kita itu Ustadz. Ya, sebentar. Ibu dapat orang tuanya, ibunya, ibu suami Anda 1/6 dari 150 juta tadi. Istri dapat 1/8 dari 150 juta tadi. 2 anak perempuan dapat 2/3. Ya, anak saya ya Pak. Sebentar. Ya. 6, 8, 3, 24 dibagi 24, 4, 3, kemudian 16, berarti bersisa 1. Saudara-saudari dari suami Anda ketika suami Anda wafat, ada berapa yang masih hidup? Ada banyak, ada 7. Berapa orang saudara laki-lakinya, berapa orang saudari perempuannya? Laki-lakinya 3, perempuannya 4. 3 saudara laki, 4 saudari perempuan. Ya. Iya. Baik, ini berarti 3 ke 2, 6 tambah 4, 10. Hartanya dibagi 240 bagian. Yang 150 juta tadi dan harta suami yang lain. Dibagi 240 bagian, untuk ibu 40 per 240. Catat. Untuk istri 30 per 240. 30 per 240. Ya, untuk anak perempuan masing-masing 80 per 240. Per 240. Untuk saudara laki-laki masing-masing 2 per 240. Bagi saudari perempuan masing-masing 1 per 240. Masya Allah. Bagaimana Ibu? Sudah dicatat? Saya masih dapat bagian juga Ustadz ya, istrinya ya Pak. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Masih dapat saya Pak Ustadz ya, bukan cuma tadi aja gitu, masih dapat lagi 1/8 saya Pak Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Oh, masih ada bikin buat saya juga gitu ya. Iya. Oh iya. Iya, dapat ya? Bu, udah paham Bu? Jadi ya paham, alhamdulillah punya mertua saya 1/6 ya. 40 per 240. Anda kalau bisa pernah pusing lagi nanti Anda baginya. Langsung aja Ibu sudah dihitung sama Ustaz Arwandi tadi. Oh iya 40 per 240. Tadi Ibu catat kan? Iya, jadi semuanya itu dari semua total itu saya masih dapat bagian 1/8 yang tadi itu ya Pak ya Ustaz ya. Anda bukan 1/8 tapi 30 per 240. Coba Ibu ulang nih Bu. Ibu diulang catatan Ibu, coba sebutkan. Coba Ibu mertua dapat berapa? Ibu mertua dapat 1/8. 1/6. Oh, salah catat berarti. Boleh diulang Ustaz Randi? Mertua 1/6. Kalau saudara laki-laki dia dapat berapa? Iya. Laki-laki sisa dari semua pembagian itu Ustaz. Dapat berapa?
2/2/240. Dari mana 240-nya tadi kan 1/8/6. 240. Karena daripada Anda tidak bingung, hartanya tadi. Saya tulis lagi Ustaz, boleh Ustaz ya? Ya, ya. Ya. Ibu, Ya. Ibu. Iya. Ya, Ada ya. pen. Ibu, ini waktunya sudah mau habis. Nanti Ibu bisa lihat di rekamannya ya. Oh, Kita rekaman. putuskan dulu telepon. Iya, insya Allah bisa direkam di YouTube yang bisa. Oh, iya. Ya, makasih banyak. Terima kasih sudah telepon ke Pak TV. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz. Ya, kita closing saja. Insya Allah tadi Ibu Ummu Abdullah bisa menyaksikan acaranya, rekamannya sudah lengkap dijabarkan pembagiannya oleh Ustadz Erwandi. Barakallahu fiik Ustadz atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kami semua di sini. Alhamdulillah. Boleh kami tutup acaranya Ustadz? Fadol, silakan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara sore hari ini kita. Semoga Allah temukan kita kembali, pertemukan kita kembali di pekan depan di live interaktif Ekonomi Islam. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.